warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman wartawan yang kami hormati. Ada informasi kabar menggembirakan kepada saudara-saudara kita yang 8 orang dirawat di Rumah Sakit Sudono Madiun. Ya, hari ini tidak 5 tetapi 6 malahan. Ya, yang dinyatakan sembuh itu 6. Ya, sudah pulang, sudah kita jemput. Yang 2 orang langsung ke Solo, pulang ke Solo karena warga Solo. Ya, 2 orang. Kemudian yang 1 orang sudah pulang, ya, dan di salah satu ibu notaris, ya, di Jalan Sumatera sudah pulang, dan saya tadi sudah kontak kepada ibu bahwa yang bersangkutan sangat sehat dan selama dirawat di Rumah Sakit Sudono Madiun sangat baik kondisinya. Ya, oleh sebab itulah mari kita doa bersama, mudah-mudahan sisanya yang 2 orang ini segera diberikan kesembuhan. Dan ini menunjukkan bahwa kita patut waspada ya, dengan adanya virus COVID-19 ini, ya, tetapi ya, kita juga tidak perlu panik ya, bahwa virus ini bisa sembuh, dan terbukti bahwa ada 6 orang yang positif dari Magetan ini hari ini sudah dinyatakan negatif. Oleh sebab itu terima kasih, dan kepada yang sudah dinyatakan sembuh jaga kesehatan ya, dan mohon kepada seluruh masyarakat bahwa penyakit ini atau virus ini bukan aib ya, bukan sesuatu yang harus kemudian yang bersangkutan yang pernah tertular kemudian dijauhi, jangan ya. Semuanya akan bisa mengalami dan bisa disembuhkan dan bisa hidup normal kembali. Nah, oleh sebab itulah ini harus menjadi catatan bersama, kita waspada tetapi tidak boleh panik. Usaha-usaha tetap kita lakukan, dan alhamdulillah juga hari ini di Rumah Sakit Saidiman yang sudah dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan, baik itu ODP maupun PDP sudah tidak ada. Ya, jadi sekarang sudah pada pulang semua. Jadi oleh sebab itulah ini informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan sore ini. Mungkin ada pertanyaan? Apa? Ya. Dengan berkurangnya pasien, Pak, ini kan sudah berkurang dari 8 ke 6, Pak. Ya. Apakah ada peningkatan keamanan selektif di Kabupaten Magetan seperti di daerah? Ya, oke. Jadi kita tetap waspada, tetap ya, karena apa? Karena suka tidak suka, walaupun kita sudah menyatakan kita physical distancing, ya, mobilitas baik itu barang segala itu kan tidak mungkin kita berhenti, apalagi Magetan sebagai supplier ya dari bahan-bahan kebutuhan pokok termasuk sayur, beras ya dari Magetan. Nah, oleh sebab itu tentu interaksi ini akan tetap ada ya, tetap ada. Oleh sebab itulah kemudian kita waspada ya, tetap menjaga diri ya, protokol kesehatan itu harus tetap dijaga ya, harus tetap karena apa? Pemerintah pusat belum menetapkan bahwa COVID-19 itu berakhir. Untuk 2 orang yang saat ini dirawat di Madiun kondisinya bagaimana, Pak? Baik semua ya, jadi semua baik ya, tinggal kita menunggu hasil laboratorium negatifnya. Tetapi beliau-beliau yang dirawat di sana sejak awal sudah menunjukkan baik semua, seperti yang saya katakan sejak awal. Ya. Pak, Ya. Pak dinyatakan sembuh dari 4 orang itu, nanti langkah selanjutnya 6 orang. 6 orang itu nanti langkahnya gimana, Pak? Dia tetap isolasi mandiri selama 14 hari dulu. Ya. Pengawasannya gimana, Pak? Ya, isolasi mandiri tentu aparat di tingkat desa kemudian dan ke dinas kesehatan akan tetap memantau. Jadi yang bersangkutan kita lakukan, dan kita berharap yang bersangkutan isolasi mandiri, dan yang bersangkutan sendiri kesadarannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang bersangkutan dinyatakan positif itu pun kemudian diisolasi dengan senang hati. Oleh sebab itu kemudian protokol kesehatan saya yakinnya yang bersangkutan juga akan mentaati. Dan selama ini
taat yang bersangkutan. Terus itu Pak, untuk pedagang-pedagang yang ke Ponorogo disuruh pulang itu bagaimana solusi dari Magetan? Ya, jadi bukan disuruh pulang ya, karena di sini adalah supplier, ya supplier tentu setiap daerah kemudian mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri. Kalau misalkan yang dari kabupaten sebelah menerapkan hal-hal seperti ini, ya hal-hal seperti ini, kita berharap kepada pengusaha di Magetan bisa mencari pasar. Ya, Pak, ya. Dampak dari virus corona kan otomatis kayak perusahaan itu kan mereka pada diliburkan. Nah itu untuk menghadapi situasi kayak demikian untuk keluarga kita yang ada di sana gimana? Ya. Begini, kita sudah mendata ya, tapi jangan kemudian nanti double ya. Begini, pemerintah itu sudah memberikan jaminan kepada yang miskin, ya baik itu lewat raskin atau PHK dan seterusnya, ya. Dan itu pasti aman. Oleh sebab itulah artinya bahwa itu akan terus berjalan. Bantuan dari pemerintah itu jangan sampai double, ya. Yang sudah dapat kemudian raskin, sudah dapat itu kemudian juga dapat yang lain. Sebab itu perlu pendataan, yang belum dapat saja yang kemudian harus kita data, kemudian kita beri skema-skema baik itu nanti dari pemerintah pusat maupun dari desa. Ya, desa juga BPJS nanti dimungkinkan untuk dibuat seperti itu sehingga nanti tidak overlap. Ya. Satu lagi Pak, dari teman-teman OPD kan merelokasi dana tersebut. Ya. Nah kemudian dijadikan satu. Nah yang paling urgent atau yang paling itu di bagian bidang apa? Ya, yang paling urgent, semua urgent, tetapi yang paling ya itu adalah preventif maupun kuratif. Dalam hal ini adalah dinas kesehatan dan rumah sakit. Ya, jadi dana itu hampir sekitar 70%, ya sekitar 70% itu adalah untuk operasional dari dinas kesehatan dan RSUD. Ya, RSUD. Nah, kemudian yang lain nanti bisa kita gunakan untuk buffer, ya, jadi stok, misalkan kalau itu ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan kita beli beras dan seterusnya, sehingga nanti masyarakat tidak kesulitan ketika kita menghadapi sesuatu yang paling dulu. Ya. Satu lagi Pak, terkait kartu prakerja. Ya. Itu prosedurnya bagaimana supaya yang terkait pengurusan pembangunan kerja bisa mendapatkan kartu prakerja yang sudah diundurkan itu. Ya, jadi kita nunggu aja kalau yang itu nanti itu kan kebijakan dari pemerintah pusat ya. Jadi nanti kita akan terus koordinasi dari pemerintah pusat nanti seperti apa, nanti kita akan terus ikut. Terkait desa Pak, terkait desa kelurahan yang menutup akses masuk dan keluar. Oh begini, jadi setiap desa saya yakin itu punya cara untuk melindungi warganya. Jadi itu bukan berarti misalkan ya, jangan diartikan itu sebagai itu lockdown. Itu bisa kok orang interaksi. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa jalan yang ditutup itu hanya beberapa saja. Ya, semuanya pasti sangat ketergantungan. Tidak akan mungkin desa itu tidak berinteraksi dengan yang lain. Hanya interaksinya itu dengan protokol kesehatan harus ditaati. Ya, jadi itu adalah usaha-usaha preventif dari masing-masing desa untuk melindungi warganya, sehingga sehingga mereka juga tidak tertular atau kemudian menularkan, gitu ya. Bapak, ya. Banyak desa sekarang ini mengadakan kegiatan itu, ya. Tapi beberapa desa yang saya ketahui masih menggunakan anak-anak kecil, Pak. Tanpa ada APD nggak itu nyemprot. Mohon maaf, ini yang sudah saya dapatkan dan saya sudah koordinasi dengan pihak. Tapi masih sudah dilakukan Bapak. Ini mohon untuk kebijakan ke desa-desa atau gimana untuk melarang itu Bapak. Ya, terima kasih. Ya, ini masukan bagi kami. Nanti Gugus ya Mas Ari disampaikan ya, sampaikan ke seluruh desa agar ini tidak dilakukan masukan. Monggo, ada lagi? Ya. Terkait dengan zona merah dari 2 kecamatan itu nanti ada kebijakan nggak dari pemerintah pusat untuk terkait dengan pelaku usaha yang saat ini mengalami penurunan gratis? Pelaku usaha untuk yang di wilayah zona merah, ya. Itu kan mereka mengalami penurunan gratis dari omset yang dihasilkan. Itu ada kebijakan dari pemerintah nggak? Ya, jadi gini,
Kita tentu ya acuannya adalah pemerintah pusat. Ketika kemudian terjadi wabah seperti ini, pemerintah pusat melakukan berbagai skema. Ya, salah satu skemanya adalah perbankan misalkan, ya, ada bunga, ada cicilan yang kemudian ditunda dan seterusnya. Tentu kita akan ngawal itu kebijakan pusat itu, sehingga apa? Sehingga pelaku usaha yang tadi ditanyakan itu tidak semakin susah. Nah, kemudian salah satu usaha bahwa pemerintah daerah Kabupaten Magetan adalah dengan cara adalah membelanjakan tadi, ya, membelanjakan pelaku-pelaku usaha yang walaupun belum semuanya, tetapi itu adalah salah satu upaya. Dan yakinlah bahwa ujian ini tidak hanya 1-2 orang yang mengalami, tetapi ujian ini adalah seluruh dunia. Ya, jadi tentunya ini harus dipahami kita bersama bahwa yang mengalami ini tidak hanya Magetan, tetapi tidak hanya Indonesia, tetapi adalah ini fenomena dunia. Oleh sebab itu kita harus sabar menghadapi ini, jangan saling menyalahkan, tetapi mencari jalan keluar. Ya, jalan keluar yang paling baik. Oke? Apa ada perubahan di sektor pendidikan, Pak? Apanya maksudnya? Ini kan anak-anak belajar di rumahnya sampai tanggal 21. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Kita tetap mengacu pada arahan dari Kemendikbud, ya, bahwa ini diperpanjang, ya, diperpanjang. Oleh sebab itu